Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Andrian Fernando dari TRI 2D dengan NPM 257820900. Jadi pada video hands-on kali ini saya akan melakukan video wrap up mini project 1. Jadi pada bagian A kita sebagai mahasiswa menjalankan live demo terhadap keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang sudah kita bangun gitu. Lalu kita menjelaskan konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari dari GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2, dan kita implementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Jadi kita masuk ke minggu pertama. Di sini kita dikenalkan oleh version control, Git, and GitHub. Kita buka. Jadi yang pertama kita membahas tentang version control system. Apa sih itu version control system? Jadi yang disingkat sebagai VCS di sini dia adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau shortcode yang dikerjakan oleh tim atau sendiri gitu. Dia menyimpan sebuah perubahan setiap kita ingin menyimpannya gitu. Dia pasti menyimpan sebuah perubahan tersebut. Di sini ada keuntungan VCS yaitu mampu melacak perubahan update pada shortcode. Jadi kita bisa melihat apa saja yang sudah kita hapus sebelumnya lalu kita tambahkan pada perubahan ini gitu. Jadi ada tata cara untuk menginstal Git. Sini Git dapat diinstal melalui Linux atau Windows. Oke, di sini ada tata cara untuk menginstalnya. Jadi di sini saya sudah mendownload. Kita coba cek menggunakan command prompt. Kita akan melihat version controlnya. Nah, jadi yang ada di laptop saya ini yaitu Git version 2.3.3.0 Windows 1. Oke. Jadi kita yang pertama kita mengkonfigurasi, mengisi username dan alamat email kita seperti mendaftar dengan mengetikkan untuk mendaftarkan username dan user email yaitu menggunakan git config strip global username dengan name yang bakal kita kasih dan kita masukkan user email yaitu, lalu kita bisa melihatnya bahwa kita sudah melihat atau kita sudah memasukkan gitu. Kita coba di sini git config list. Nah, di sini nama saya sudah terpampang atau sudah saya daftarkan gitu, sudah kita config dan alamat email. Lalu git repository. Jadi apa sih itu repository? Repository adalah sebuah wadah atau gudang gitu, yang menampung isi-isi filenya. Ini ada tata cara untuk membuat repository.
yaitu dengan menggunakan git init. Kita langsung ketikkan git init, nama folder. Oke, sini ada caranya, itu kita yang pertama kita bikin project git init namanya, lalu kita masuk, dan kita di sini ada sebuah add file to repository. Jadi untuk tata cara menambahkan file ke repository tersebut, kita dapat menambahkannya langsung atau dari luar gitu. Lalu ada perintah git status untuk melihat repository tersebut, untuk melihat sebuah perubahan. Coba. Di sini kita contohkan, yaitu membuat repository. Yang pertama kita menggunakan git init, kita kasih nama contoh, enter. Dia sudah menginstal, berarti di sini dia sudah ada repository contoh. Lalu kita menambahkan file txt, enter. Kita isi bebas A, B, C, D seperti ini, kita save. Lalu kita cek menggunakan git status bahwa repository tersebut yang sudah kita buat itu mengalami perubahan. Cek status seperti ini, dia mengalami ada merah, yang berarti ada perubahan. Lalu selanjutnya itu untuk file status in git, yaitu kita bisa ada 3 tipe gitu ya. Kita bisa, yang pertama kita modifikasi, yang kedua ada stage, lalu commit. Yang modifikasi ini yaitu sama seperti di sini, yaitu kita membuat perubahan gitu pada file contoh. Namun belum disimpan di version control, makanya dia masih merah. Lalu stage, kita kondisi sebuah file itu yang perubahannya sudah ditandai tapi belum disimpan. Contoh ini, kita ulang. Nah, seperti ini. Yang harus kita lakukan yaitu git add untuk menyimpan ke version controlnya. Kalau git add bintang, enter, udah. Lalu kita ke commit the first change, yaitu kita menyimpan dengan version control dan menjadi versi lebih baru. Di sini ada caranya, kita contohkan. Ketika sudah kita git s, lalu kita berikan commit menggunakan perintah git commit strip m. Kenapa menggunakan strip m? Karena dia message atau mengirimkan pesan gitu. Apa sih perubahan pesan tersebut? Kita itu menambahkan file. Oke, lalu kita enter. Sudah,
ini yang disebut dengan commit, yaitu kita mengcommit lalu kita memberikan pesan apa perubahan di dalam isinya gitu lah. Oke, lalu kita perintahkan git log untuk melihat perubahan tersebut atau pesan tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu kita menambahkan file pada repository yang barusan kita buat gitu. Kita bisa melihat perubahan apa. Lalu yang selanjutnya itu git tag. Git tag itu kita memberikan tag pada label atau kita memberikan versi seperti aplikasi, ada versi 1, versi 2 gitu. Dan kita bisa memberikan tag ini dengan perintah git tag versi 1. Kita langsung enter saja. Berarti kita sudah membuat tag pada isi file di repository yang barusan kita buat. Lalu ada cara untuk kita membuat tag itu versi lebih lengkap gitu, menggunakan strip A dan strip M untuk memberikan lebih jelas isi filenya gitu. Menggunakan strip A seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat GitHub create repository. Jadi yang selanjutnya itu kita bisa membuat repository GitHub tersendiri. Lalu untuk menghubungkan dari GitHub ke lokal repository pada komputer, kita bisa menggunakan git remote add GitHub untuk saling menghubungkan dan saling menyimpan lah bahasa. Lalu setiap perubahan kita bisa gunakan perintah GitHub master agar perubahan tersebut bisa tersimpan dari lokal ke GitHub-nya. Lalu tadi kan kita ada tag versinya. Ini kita akan push ke dalam repository di GitHub dengan menggunakan perintah git push origin tags atau git push semua tag, yaitu menggunakan git push origin strip 2 tags. Lalu ada git pull, yaitu git pull itu sama apa ya bahasanya, lawan arah dari git push. Jadi jika git push dari lokal ke GitHub, ya berarti kalau git pull kita dari GitHub ke lokal repository. Oke, mungkin cukup. Lalu kita lanjut ke minggu kedua, yaitu Design of Python. Jadi apa itu Design of Python? Yaitu di sini bahasanya tentang cara indah kita mengetikkan codingan kita gitu. Di sini ada beberapa standar atau tata cara cantik dia mengetikkan si Python. Di sini ada 4 versi, yaitu
Itu PEP 1, PEP Force Guidelines, dan ada PEP 8 yaitu Style Guide for Python Code, ada PEP 20 Design of Python, dan PEP 257 yaitu Docstring Convention. Jadi pada pembelajaran kali ini kita menggunakan standar PEP 8. Itu di sini ada yang pertama ada kode layout indent. Jadi apa sih ini? Itu spasi yang terletak di depan sebuah baris kode atau white space berperan untuk melakukan kode statement. Jadi ada dua aturan sederhana yang menuliskan program, yaitu menggunakan 4 spasi per indent level. Menggunakan spasi bukan tab. Jadi waktu kita ngoding, jadi setiap indent kosong di depan di sini itu menggunakan 4 spasi, bukan menggunakan tab, tetapi menggunakan spasi. Itu sangat sensitif jika kita tidak konsisten menggunakannya. Kadang kita menggunakan spasi dan kita menggunakan tab, itu akan terjadi error. Lalu ada maksimum line atau line breaks. Jadi pada satu baris gitu tidak bisa lebih dari 79 karakter, atau harus di bawah 79 karakter agar kode tersebut unik, agar cantik, estetik. Lalu selanjutnya ada blank line, yaitu ada yang pertama double blank line, yaitu kita setiap fungsi, setiap kelas atau fungsi baru itu kita harus memberikan jarak, yaitu 2 line kosong per kelas atau per fungsi. Itu ada yang selanjutnya ada single blank line, itu misalkan definisi antar metode dalam sebuah kelas. Itu kita menggunakan satu baris kosong untuk memberikan jarak agar kode tersebut bisa rapi. Lalu selanjutnya ada outer blank line, itu mengindikasi kumpulan proses logika dalam sebuah program. Jadi antara jarak-jarak tersebut ada beberapa indents dan kita mengindikasi prosesnya gitu. Lalu yang selanjutnya string quotes dan trailing commas, yaitu apa sih? Kita tidak konsisten, lagi-lagi konsisten untuk menggunakan tanda petik. String dipresentasikan menggunakan kutip 1 ataupun kutip 2. Pastikan penggunaan tanda kutip konsisten. Jadi kita tidak bisa sama seperti spasi atau tab tadi, kita harus konsisten menggunakan salah satunya saja agar tidak terjadi indikasi errornya. Dan untuk tidak menambahkan spasi pada setelah koma. Jadi bisa kita lihat di sini, setelah angka 2 ada koma, kita tidak bisa memberikan spasi. Seperti ini, jika yang benar, itu akan terbaca pada standar atau PEP 8 di sini. Lalu selanjutnya ada white space in express statement.
Kita tidak ada spasi tepat setelah tanda kurung atau tanda koma. Jadi kita tidak bisa memberikan spasi untuk standar bab 8 di sini. Itu di sini kita tidak bisa melihat tidak bisa menambahkan spasi gitu setelah tanda kurung atau setelah koma agar eh, terlihat kode kita itu estetik. Lalu yang selanjutnya ada word space in express dan statement. Tidak menggunakan lebih dari satu spasi setelah dan sesudah operator. Jadi ketika kita mendefinisikan atau kita membuat variabel, kita tidak perlu menambahkan spasi setelah tanda yang kita tambahkan. Seperti di sini kita tidak bisa menambahkan spasi sebelum sebelum dan sesudah operator yang kita tambahkan. Atau di sini contohnya itu operator sama dengan kita tidak perlu menambahkan spasi sebelum dan sesudahnya. Lalu ada komen. Komen digunakan untuk meningkatkan aspek kode tanpa mengaruhi output program. Jadi kita bisa menuliskan komen tanpa kita mempengaruhi program agar kita bisa mengingat apa saja yang sudah kita tambahkan atau untuk menjelaskan program yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya ada blok komen. Blok komen adalah komentar panjang yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagian kode, bukan hanya garis tertentu. Jadi komen itu dituliskan sebelum kode aktualnya, ditulis dalam indents yang sama programnya agar tidak mempengaruhi sebuah kode kita. Inline comment, jadi kita bisa menambahkan inline comment yang tertulis di baris yang sama dengan statement dan digunakan untuk memperjelas baris tersebut. Kita bisa melihat di sini dan cara penulisan inline comment di sini itu kita bisa dipisahkan oleh 2 atau lebih spasi dari statement yang kita jelaskan. Jadi waktu kita membuat variabel dan kita sudah memberikan isinya, kita bisa memberikan jarak sekitar 2 spasi atau lebih. Ya, lalu yang selanjutnya ada naming convention, introduction. Masalah yang tidak kalah pentingnya dalam pemrograman adalah memberikan nama kepada variabel, fungsi, metode, dan kelas. Kita memberikan nama yang deskripsi menghindari penamaan ambigu atau akan meningkatkan tingkat readability-nya pada program. Jadi agar nama tersebut itu tidak ambigu lah. Jadi ini terdapat banyak contoh untuk memberikan namanya gitu. Oke. Lalu kita geser ke dalam soalnya.
kita akan geser ke dalam mini project. Jadi sebelum masuk ke dalam mini project, kita harus memahami lebih awal yaitu modulnya terlebih dahulu, yaitu modul, package, dan pip. Di dalam modul kita dapat memahami yaitu apa sih itu modul. Jadi di dalam modul ini kita terdapat cara untuk memanggil modul ini menggunakan import, seperti import match untuk menghitung, dan SCS dalam detik. Ada beberapa nama modul seperti dalam matematika itu bisa import match. Lalu ada package. Package ini seperti repository sebelumnya, yaitu dia sebagai wadah untuk si modul tersebut. Di sini kita pada latihan lab 3 kita diberi tugas untuk membuat sebuah directory dan package. Buat sebuah package Python bernama NetOps, dan kita pastikan directory dinasi sebagai package yang valid. Jadi pada perintah kali ini pada latihan 3 pada mini project di sini kita sudah mulai dasarnya dalam kita membuat modul, package, dan pip. Jadi yang pertama kita membuat package yang bernama NetOps. Seperti ini, package yaitu yang menampung isinya. Di sini itu ada beberapa file. Lalu yang pertama kita dalam package kita membuat sebuah modul bernama checker. Di sini ada checker.
Jadi di dalam modul itu kita bisa membuat sebuah file atau yang penampung file atau yang menjalankan package tersebut gitu, yang mendefinisikan package tersebut. Lalu waktu kita menambahkan fungsi, ada yang namanya yaitu def untuk memperjelas bahwa itu fungsi dari check router yang mengembalikan string, nilai string atau down menggunakan import random. Di sini ada import untuk memberikan random antara up atau down menggunakan random choice untuk mendefinisikan up atau down-nya. Lalu yang kedua sama, yaitu membuat fungsi check switch dan menggunakan pips dan library eksternal, itu menggunakan pips install melalui terminal pada tabel data secara rapi di modul utama. Jadi yang pertama itu kita di sini ada from tabulate, import tabulate. Itu yang kita install pada command prompt. Kita menggunakan pip untuk menginstal si tabulate. Tabulate ini berguna untuk kita membuat sebuah tabel agar hasilnya tersebut itu terbentuk oleh tabel gitu. Lalu di modul utama entry point, di luar directory NetOps, kita membuat modul utama dengan penamaan main p ini. Nah, di luar directory NetOps, kita disuruh membuat sebuah modul utama atau modul yang kita gunakan untuk mengatur jalannya gitu. Dan kita mengimport import fungsi-fungsi dari package di sini di package NetOps. Kita kan mempunyai fungsi-fungsi nih yang akan dilempar ke dalam modul main. Dan di dalam modul utama di sini kita ada beberapa while true untuk kita menjalankan sebuah menu CLI-nya. Itu yang pertama kita cek status, cek switch, cek status router dan switch, lalu keluar. Di sini dia didefinisikan hanya memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat di dalam cek routernya. Apakah user memilih opsi 1 dan opsi 2 dan memanggil fungsi dari NetOps. Jadi ada cara untuk memanggil si fungsi-fungsi dari luar program menggunakan import
from NetOps checker dari mod directory NetOps di dalam sebuah modul checker kita mengimport sebuah cek router status dan cek switch-nya, dan kita mengikuti standar penulisan kode, yaitu standar yang direkomendasikan yaitu Pip 8 dan Design of Python. Ini sudah sesuai standar dari Pip 8 dan Design of Python. Nah, kita setiap fungsi yaitu berbeda dua blank line, yaitu ada dua blank line kosong di sini seperti standar Pip 8 sebelumnya. Lalu pada minggu keempat kita akan membahas tentang itu string, list, method, dan exception. Di string itu kita bisa anggap itu sebuah kata untuk mendefinisikan atau untuk menjelaskan apa sih itu. Lalu ada list method. Di sini ada beberapa metode yang kita gunakan. Yang di sini ada si metode lower. Metode lower kita cara penulisannya itu kita menggunakan setelah kita memberikan string nih, lalu kita berikan metode yang bernama lower untuk si string yang kita tulis nih, dia akan hurufnya itu kecil. Kita coba ini. Ini kita bisa lihat di sini bahwa hurufnya menjadi huruf kecil semua. Itulah gunanya metode si lower. Di sini kan kita bisa lihat bahwa hurufnya itu tidak beraturan, ada huruf kecil dan huruf besar. Dan gunanya lower ini kita untuk memberikan huruf-huruf ini menjadi huruf kecil. Begitupun yang lainnya memiliki fungsinya masing-masing, seperti upper di sini itu lawannya dari lower. Kalau upper dia mengubah huruf tersebut menjadi huruf kapital semua. Lalu ada exception. Jadi ada beberapa exception yang kita gunakan, yaitu di sini ada value error untuk main error. Ada beberapa nama exceptionnya, itu kita menggunakan try,
Jika benar dia akan lanjut try, jika error atau exception dia akan mengeluarkan bahasa errornya atau memperjelas errornya. Itu coba implementasikan ke dalam programnya. Jadi yang pertama kita membahas tentang string atau di sini kita membuat yaitu variabel list kosong. Jadi pada latihan ini kita disuruh membuat list kosong, membuat dua variabel nih, list kosong yang akan berisi string. Jadi waktu yang pertama itu ada yang namanya variabel regis device untuk menyimpan hostname, IP, perangkat yang akan dikelola. Jadi di dalam list kosong di sini pada saat program jalan dia akan menerima sebuah string gitu di dalamnya. Begitupun pada task history, yaitu untuk menyimpan riwayatnya yang berupa string juga. Jadi waktu kita menginput sebuah perangkat, di sini menggunakan beberapa list method seperti upper tadi kita mengubah waktu kita memasukkan perangkat dia akan berubah menjadi huruf kecil semua agar tidak disalahkan pembacaan waktu kita memasukkan perangkatnya. Lalu ada strip untuk kita menambahkan agar memudahkan pembaca menandai stripnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada validasi list, error, dan handling. Itu untuk kita ada beberapa contoh di sini. Kita menghandling jika sistem menolak inventory masih kosong. Jadi kita menentukan jika sistem atau regis device itu masih kosong, dia bakal menolak gitu. Itu kita menggunakan try except untuk menghandling error ya. Contoh di sini pada try except jika sebuah router di jalan dia akan terbuat tabel dari import tablet sebelumnya. Lalu jika dia error
dia akan mencetak sebuah string sensor rusak pada saat kita menghandling sebuah error agar tidak terjadinya crash atau berhenti paksa program tersebut. Lalu selanjutnya ada exception handling. Jadi di checkers ini mana nih? Nah, di sini kita menggunakan exception handling, yaitu raise connection, yaitu kita menentukan error sebuah check router status di sini dengan peluang 20%, itu 0,2. Dalam desimal, jika dia error, maka dia akan mengeluarkan connection sebuah string gitu. Itu yang dinamakan exception handling. Kita bisa membuat error-error tersebut atau agar kita memberitahu lah salah si penggunanya gitu. Misal kita bisa memberitahukan bahwa terjadinya error. Di sini ada standar perusahaan kodenya juga. Kita lanjut ke minggu kelima, yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Jadi pada lab season 5 di sini Object Oriented Programming itu atau disingkat dengan OOP, kita akan jelaskan pada lab di dalam labnya. Yang pertama itu kita di dalam package, yaitu yang pertama kita membuat blueprint, class dan konstruktor. Jadi kita dapat mengatur beberapa isinya di dalam package atau modul utama gitu. Lalu kita bungkus ke dalam sebuah package NetOp dan kita atur bagaimana jalannya di dalam device tersebut. Lalu di dalamnya kita dapat membuat sebuah kelas. Sebuah NetOps. Di sini terdapat modul baru yang bernama device. Kita bisa lihat sama-sama di sini ada sebuah kelas network
device. Berarti OOP ini kita dapat mendefinisikan sebuah kelas atau satu kayak satu konstruktornya lah bahasa. Lalu kita dapat menggunakan fungsi-fungsi atau dalam konstruktornya di situ bisa digunakan atau yang digunakan oleh si kelas ini gitu. Jadi sebuah kelas ini kita dapat definisikan bahwa ada beberapa isinya yang terdapat seperti konstruktor, yaitu tata caranya atau penggunaannya lah. Jadi pada instruksi praktikum di sini yaitu kita membuat blueprint kelas dan konstruktor. Jadi waktu kita membuat kelas ini fungsinya yaitu kita mengecek fungsi cek statusnya dan cek routernya. Jadi pada kelas network di sini itu konstruktornya untuk mengecek sebuah status. Itu dan di sini ada metode yang berlaku objek itu yang mengembalikan bahwa router tersebut itu aktif atau tidak, atau mengembalikan nilai up, down, dan timeout saat terjadi exception. Lalu ada refactoring modul utama itu jadi pembahasan pada OOP di sini yaitu sama seperti kita mendefinisikan sebuah objek atau sebuah kelas. Seperti kita membuat kue. Dalam pembuatan kue kita dapat mencetak nih, atau kita dapat menggunakan cetakan kue untuk mencetak bentuk kuenya gitu. Itu bisa dibilang sebagai konstruktornya sebuah cetakan kue ini. Lalu dia akan menghasilkan bentuk sesuai cetakannya. Itu yang sama saja seperti objek yang kita buat atau objek yang kita gunakan lah untuk digunakan untuk mengatur si kelas atau OOP di sini. Oke. Dan kita lanjut ke modul 6. Di sini masih membahas yaitu dengan OOP. Jadi yang pertama kita membuat sebuah kelas dan parent class. Parent class ini apa? Jadi parent class di sini itu sebuah induknya. Dan child class ini apa? Child class ini yaitu mewarisi atau anak-anak dari parent class di sini.
Jadi yang kita gunakan penerapan inheren. Kita menggunakan parent dan child class, yaitu pewarisan sifat dari si induk. Di sini kan ada sebuah parent class, yaitu yang bernama class network. Lalu kita membuat child class di sini, yaitu pada class router device. Yang berarti si router device di sini dia mewarisi sifat dari si network. Di sini kan ada fungsi cek status. Pada router device sama, dia juga memiliki fungsi cek statusnya juga karena dia mewarisi dari induknya. Sama seperti manusia itu kita punya ibu, lalu anaknya memiliki sifat yang sama seperti ibunya, itu pasti tidak jauh berbeda seperti itu. Lalu ada mode penerapan polymorphism atau method of reading. Jadi method of reading ini yaitu yang mengembalikan status ping untuk peluang. Jadi kan di sini ada sebuah peluang pada definisi cek status atau metode cek statusnya, itu dia akan mengembalikan isinya gitu. Reading, yaitu kita mengembalikan status umumnya, yaitu dari cek status di sini, ataukah dia mengembalikan oke, ping oke, sukses, atau error. Lalu itu yang selanjutnya kita membuat controller atau manager class. Kita di sini memindahkan konstruktor utama pada kelas ini. Jadi pada latihan lab 6 di sini kita memindahkan sebuah konstruktor atau agar si modul utama itu bersih dari konstruktor sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa seperti list string tadi di awal, yaitu registrasi device dan detection history. Kita pindahkan konstruktor di sini ke dalam si manager untuk mengatur penambahan device-nya, yaitu di sini ada add device untuk mengatur registrasi device. Lalu ada text history untuk mencatat history pada program yang kita buat gitu. Ya, di sini ada refactoring modul utama, yaitu kita memindahkan list global. Nah, di sini dua list global, yaitu touch history dan registrasi device, kita pindahkan ke dalam si manager agar si hanya manager doang yang mengelola controllernya gitu, sebuah controllernya. Oke. Lalu ada standar web 8, standar penulisan,
yaitu kita antara spasi 1 atau jarak 1 blank kosong atau 2. Oke. Lalu yang selanjutnya pada lab 7 yaitu kita masih membahas tentang OOP dan closure, generator, dan iterator. Jadi pada lab 7 di sini terdapat closure, generator, dan iterator. Yang pertama, instruksi pertama yaitu kita memberikan custom exception dan respon error. Nah, seperti exception yang pertama tadi kita memberitahukan untuk errornya agar tidak crash gitu. Yaitu dapat menggunakan try except untuk mengatur errornya. Lalu yang kedua itu ada closure untuk fitur hostname factory. Hostname factory. Nah, di sini kita dapat melihat hostname factory kode lokasi, yaitu kita mengembalikan yang bernama inner function yang bernama generate name, atau dia mau mengembalikan fungsi apa saja gitu. Misal di sini kan kita menetapkan untuk si closure kita kan menggunakan gigab number, yaitu untuk menentukan lokasinya yaitu GKB. Jadi closure ini yaitu untuk mengingat sebuah nama yang kita buat yaitu GKB number, dan dia mengembalikan inner functionnya yaitu si GKB. Lalu ada yang selanjutnya ada generator dan iterator untuk fitur mencari error on demand. Jadi pada generator sini yaitu tuh mencari perangkat bermasalah. Jadi dia menentukan bahwa untuk jadi generator itu mengembalikan yang namanya yield. Sini kita bisa lihat itu dia pasti mengembalikan yield agar si keluaran dia akan menyebabkan kita dapat mengetahui errornya itu satu persatu gitu menggunakan iterator. Jadi agar kodenya tidak keluar semua atau agar kita bisa melihat nih errornya itu bagian mana aja gitu. Untuk mengatur keluarannya dia satu persatu keluaran dan digunakan iterator menggunakan next.
agar keluaran tersebut tuh dapat muncul satu persatu seperti di sini, agar kita dapat melihat satu persatu errornya. Lalu pada lab season 8 ada data processing tense, file IO dan lambda function. Jadi apa sih itu data versions atau file IO? Jadi file IO di sini kita dapat definisikan sebagai version control system di awal. Nah, dia yang menyimpan sebuah perubahan gitu. Tetapi pada file IO di sini itu menyimpan sebuah hasil dari program kita atau yang sudah kita bangun di sini. Dia bakal menyimpan itu tuh dia dari hasil running program. Dia kan kadang sukses nih, dan juga ada juga yang fail. Nah, gunanya file IO di sini dia menyimpan statusnya ke dalam list history di dalam sebuah file txt. Di sini kita bisa lihat sama-sama dalam implementasi pada program kita menggunakan void open network. Ini nama filenya, logs.txt nya. Dan di sini ada A yang berarti mode append, atau agar si file baris baru waktu kita jalanin program itu, mau dia sukses mau dia fail, dia bakal bertambah ke dalam filenya tapi paling bawah gitu. Lalu disimpan ke dalam file ya, di sini write. Ini contoh implementasi pada programnya. Lalu di sini ada generator laporan insiden. Jadi di sini itu kita menggunakan lambda filter yang dinamakan, kita menggunakan higher order function filter juga agar dia menyaring sebuah agar file yang disimpan itu tidak hanya semuanya gitu, tapi dia memfilter bahwa yang disimpan tuh atau yang ditampilkan dia hanya si bagian tertentunya gitu. Jadi pada lambda filter di sini dia kan mencetak sebuah laporan insiden nih menggunakan mode read atau R. Di sini tadi kan A, di sini R. Dia untuk membaca seluruh dalamnya dulu, lalu dia akan mengeluarkan si lambda filter, si higher order function filter di sini. Dia akan mengeluarkan list string sebuah errornya saja. Jadi kan kita yang awal kita kan sudah menyimpan sebuah file IO-nya atau menyimpan status sebelumnya, yaitu maupun sukses atau failed, kita sudah simpan ke dalam file txt tersebut. Lalu kita filter menggunakan lambda function, dan dia pada lambda function di sini dia akan menampilkan bagian yang error menggunakan filter agar dia mencetak bagian errornya saja gitu. Oke.
Lalu pada bagian B yaitu refleksi dan tantangan. Di sini nomor 1 yaitu sebutkan materi yang mengubah cara pandangmu paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan kegunaan dalam tugas ini. Mungkin ada beberapa yang saya mau mengubah cara pandang saya, yaitu pada materi yang ke-8 yaitu dia lambda filter. Itu jadi pada filter di sini tuh dia bisa membedakan gitu mana yang file, mana yang sukses. Jadi ini menurut saya keren, dia bisa membedakan dari sebuah file txt, dia bisa menampilkan ke dalam command prompt bahwa ada file yang bisa kita lihat semuanya file dan suksesnya itu tidak tertampil. Kan waktu di dalam file IO-nya dia akan menyimpan semuanya nih, ada yang sukses dan filenya. Kita bakal kesulitan nih untuk melihat mana sih bagian filenya gitu. Jadi menurut saya pada lambda filter ini kita bisa mempermudah kita untuk mencari bagian errornya. Lalu yang kedua yaitu ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama semester ini. Apa yang telah kamu lakukan untuk menaklukkannya? Mungkin terdapat bagian di OOP. Jadi pada materi OOP di sini jadi di file OOP di sini dia mungkin lebih sulit untuk diimplementasikan karena kan dia ada beberapa sebuah kayak package dan itu dia menampung modul kan, dan mungkin kita sulit dalam penghubungannya nih. Oh, ketika kita isi file atau kita membuat file nih di dalam modul dan ternyata kita membuat file juga di luar modul, itu kan kita perlu menyambungkannya juga gitu. Dan untuk implementasikan si OOP di dalam file ini, dia kan mungkin kayak mewarisi, mungkin itu sebuah yang menantang menurut saya, kayak susah karena kan dia mewarisi ya sifatnya, apalagi kita kayak manual bikin, menurut saya susah untuk diimplementasikan. Dan ceritakan kendala utama selama perkuliahan ini. Mungkin kendala utama sering menunda tugas, itu membuat waktu deadline tugas bertumpuk gitu kan, dan itu menjadi tantangan juga buat saya untuk mengerjakan tugas, dan apalagi sudah mepet deadline. Oke, mungkin sekian video dari Berpet mini project 1 ya. Kita sudah mendemonstrasikan dan memvalidasi teknis, kita sudah sedikit menjelaskan bagaimana konsep program dan
kita implementasikan pada program yang kita buat gitu kan. Dan beberapa materi yang susah dan menantang buat kita. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.